Tuhan, terima kasih untuk akhir minggu ini Tuhan, kami selalu bersama dengan Engkau. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dan kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus ajari setiap kami. Ajari setiap kami Tuhan, untuk diingatkan, untuk kami mewaspadai Tuhan akan segala sesuatunya. Karena firman-Mu itu Tuhan adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Saudara, hari ini kita belajar hidup di dalam takut akan Tuhan. Saya dapat di dalam Amsal 21 ayat 21. Ingatnya gampang. Amsal 21 ayat 21. Ayatnya sama dengan pasalnya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Setiap kita pasti mau ya saudara-saudara memperoleh kehidupan yang dari Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mendapatkan kehormatan dari Tuhan maupun dari manusia. Tetapi bagian kita mengejar kebenaran ya saudara. Yang namanya mengejar itu ya ada usaha ya saudara-saudara. Supaya kita ini mengejar kebenaran dan kasih ya saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi kebenaran itu dasar firman Tuhan. Untuk saudara dan saya ini terus diingatkan, ayo kejar, ayo baca Alkitab, ayo terus merenungkan firman siang dan malam. Untuk kita mengejar kebenaran dan kasih ya saudara. Kasih itu adalah Allah sendiri. Alkitab yang bicara di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Allah adalah kasih. Jadi pribadi Allah yang kita kejar. Bukan berkatnya. Tapi pribadi Allah yang begitu kasih. Mengasihi seisi dunia. Mengasihi saudara dan saya. Itulah yang saudara dan saya kejar. Bukan berkatnya. Berkatnya pasti ada. Mengikuti ketika saudara dan saya mengejar si pemberi berkat itu ya saudara. Jadi Amsal 21 ayat 21 tadi dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Di dalam tadi kita sudah selalu baca deklarasi tahun 2023 di Ruah Yahweh Jiret, ya kita minta ditayangkan. Di situ dikatakan roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Kita baca ulang, Ruah Yahweh Jiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Mengindahkan dan memilih Tuhan ya saudara-saudara. Untuk kita ini terus diingat-ingat. Karena manusia itu gampang lupa. Ada masalah sedikit lupa sama Tuhan ya saudara-saudara. Ada berkat sedikit lupa sama Tuhan. Itulah manusia. Tapi kerinduan daripada setiap kita. Ayo kita kejar Tuhan. Di dalam hidup takut akan Tuhan. Karena ada roh takut akan Tuhan itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita terima Yesus, ada Roh Kudus yang mengingatkan dan mengajarkan akan setiap kebenaran itu untuk kita lakukan ya saudara. Salah satunya itu Roh Kudus itu mengatakan roh takut akan Tuhan. Biar ini juga ada dalam hidup setiap kita. Dunia sekarang ini banyak menawarkan macam-macam ya saudara-saudara. Untuk hidup kita ini jauh dari Tuhan. Tapi seperti pujian tadi, Jesus I need you. Every moment Jesus I need you. Setiap waktu saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, tanpa Tuhan saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Biar itu terus termeterai dalam hidup kita. Sehingga kita ini terus
dipagari dengan firman Tuhan. Dipagari dengan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Di dalam contoh sebuah Alkitab saya dapatkan cerita Daniel, ya saudara-saudara. Bagaimana Daniel itu hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika Daniel ini menjadi pejabat di kerajaan Raja Darius, ya saudara, dipilih untuk membawahi 120 wakil daripada raja pada saat itu. Dan ada 3 pejabat tinggi yang mengawasi 120 itu. Dan salah satunya itu Daniel. Daniel 4 ayat 6 ini. Maka Daniel ini melebihi dari 3 pejabat tinggi yang dipilih oleh raja dan para wakil raja yang 120 itu. Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi yang 120 sama yang 2 pejabat tinggi itu cari-cari kesalahan Daniel, ya saudara-saudara, dalam hal pemerintahan, tapi tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dengan tugasnya, ia setia dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga segala pekerjaannya itu beres. Tidak ada celah yang dibuat Daniel. Dikatakan sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini yang orang-orang itu mendapat menangkap. Nah ini nih kesalahan Daniel nih dalam beribadah kepada Allahnya. Jadi direkayasa oleh orang-orang itu untuk dibuat peraturan dari raja. Siapa yang meminta permohonan selain daripada raja itu nanti ada sanksinya. Ayat yang ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan itu dan semua penguasa dan wakil rakyat, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ini ya saudara-saudara, dibuat rekayasa untuk membuat Daniel itu dijauhkan dari Tuhannya. Ya saudara-saudara, dibuat peraturan, siapa yang minta permohonan selain bukan raja nanti dimasukin ke dalam gua singa. Ayat ke-10 dan 11. Tetapi Daniel ini tetap berdoa sehari 3 kali, ya saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, sudah dicap oleh raja dan tidak dapat dirubah. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atas ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Orang-orang itu melihat, nah ini nih kesalahannya Daniel. Sudah ada ketetapan raja, peraturan raja, enggak boleh minta kepada yang lain selain kepada raja. Tapi Daniel tetap melakukannya. Ini yang menjadi kesalahan Daniel menurut orang-orang yang tidak suka dengan Daniel itu, ya saudara. Ayat yang ke-14. Setelah Daniel itu tidak nurut, dimasukkan ke gua singa, ya saudara. Dan setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Setelah dikasih tahu sama
orang-orang anak buahnya tadi, ini loh Daniel nih nggak mau nurut sama perintah raja. Tapi raja kan tidak bisa mencabut apa yang sudah diputuskan. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk ia masih berusaha untuk menolongnya. Rajanya sedih ya saudara-saudara, karena dia tahu Daniel ini seorang yang bisa melakukan tugasnya dengan baik, dengan sangat baik, menolong segala pekerjaan yang ditugaskan oleh raja. Tapi karena ada kesalahan daripada Daniel itu, raja pun tidak dapat menolong karena sudah dibuat peraturan raja dan tidak dapat dicabut kembali. Jadi rajanya sedih, dan cerita singkatnya Daniel dimasukkan ke gua singa. Tapi ayat yang ke 20 sampai 24 dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, ini udah dimasukin ke dalam gua singa, berserulah raja kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Masih hidup Danielnya, enggak dimakan sama singa-singa. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak mendapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 24, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak serta dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ini ya saudara-saudara, pembelaan Tuhan nyata. Seringkali ya saudara-saudara, dunia itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dikasih kemudahan-kemudahan untuk kita ini tidak mengandalkan Tuhan. Berdoa sama Tuhan lama. Udah ajalah pinjem online cepet. Sekarang ini urusannya gampang, cepet. Nggak ribet kayak zaman dulu. Cuman syaratnya ringan, begini. Akhirnya bantuan itu bisa keluar. Ini ya saudara-saudara, yang menjauhkan kita untuk kita ini berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sepertinya Tuhan itu belum menjawab. Tapi ada tawaran, udah pinjem aja cepet, gak usah pakai lama, asal nanti kamu bayar. Tapi ujung-ujungnya gak bisa bayar. Ya saudara, kalau udah bisa bayar baru ingat, iya ya saya kenapa jebak dalam jebakan tawaran-tawaran dunia yang menjauhkan hidup saudara dan saya ini, tidak mengindahkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak bertekun di dalam doa, menunggu pertolongan Tuhan, maunya instan, cepet. Yes, ini pertolongan Tuhan sebetulnya diragukan ya saudara-saudara. Ketika saudara dan saya ini diingatkan cerita ini, ayo kita ini mawas diri, jaga-jaga ya saudara. Ayo jaga hidup saudara dan saya di dalam takut akan Tuhan, supaya kita ini tidak dijauhkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sepertinya itu membuat saudara dan saya ini terlena dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia yang sangat-sangat menggiurkan. Seringkali dapat telepon, dapat SMS, ayo pinjem ini dikasih segini, nanti bisa naik lagi pinjamannya, bisa tambah lagi. Itu ya saudara-saudara yang sedang ditawarkan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita harus punya kewaspadaan, kita harus punya firman, kita harus punya rambu-rambu untuk kita ini memilih
takut akan Tuhan yang bagaimana ya saudara-saudara. Seperti Daniel ini udah dikasih peraturan, nanti bisa dimasukin gua singa, tapi dia tetap memilih untuk berdoa sehari 3 kali. Dan itulah menjadi perenungan hidup saudara dan saya. Yuk sama-sama, saudara dan saya tidak menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Harus kita lebih dan lebih lagi gandul Tuhan. Ibu Nani suruh cantolkan hidup kita sama Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Alkitab yang nulis begitu. Diberkatinya gimana Bu? Sudah doa, sudah begini, sudah. Tapi belum juga datang pertolongan. Sabar ya saudara. Tuhan punya waktu. Mungkin Tuhan itu sedang mengetes saudara dan saya itu tekun enggak di dalam doa. Percaya enggak dengan firman-Nya. Hidup di dalam takut akan Tuhan tidak. Supaya kita ini meresponi firman daripada memikirkan jalan-jalan yang dunia tawarkan. Ya saudara, seperti Daniel ini ada resiko masuk ke dalam gua singa. Ada resiko mungkin saudara dan saya kalau hidup mengindahkan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan ada resiko. Tapi percayalah seperti cerita ini, Daniel itu punya roh yang luar biasa. Dikatakan Daniel punya roh yang luar biasa, yang excellent. Bagaimana dia bisa dapatkan? Ketika dia punya keintiman dengan Tuhan. Dia sepertinya, ya sudahlah masuk gua singa, tapi saya percaya Tuhan akan menolong saya. Kita pun belajar dari cerita ini. Sekalipun mungkin ada kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang harus saudara dan saya hadapi. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup saudara dan saya. Waktunya tiba, Tuhan akan menyatakan kuasa keajaibannya. Mujizatnya itu masih ada dalam hidup saudara dan saya. Percayalah, biar dari cerita ini kita belajar dan belajar. Kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kejar pribadinya Tuhan, kejar firman Tuhan. Untuk saudara dan saya ini tetap punya kekuatan ya saudara-saudara, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Jadi ketika saudara dan saya ini mengejar akan kebenaran dan kasih, adalah saudara dan saya ini sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini loh Tuhan, saya ini butuh Tuhan. Saya ini butuh Tuhan. Saya ini butuh Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan yang lain. Tapi kita ini belajar dan belajar. Seperti Daniel, sehari 3 kali berdoa kepada Allahnya. Demikian juga saudara, seberapa kita datang kepada Tuhan. Saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Ya saudara. Ayat yang lain, Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Tidak bisa diberikan oleh dunia yang namanya ketentraman itu ya saudara-saudara. Karena apa? Ada damai sejahtera Tuhan. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bukan buat cuma kita, tapi keturunan kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Yang membuat saudara dan saya ini menyesal ujungnya. Ya saudara-saudara, iya ya, kenapa saya memilih jalan yang bukan dari Tuhan. Biarlah perenungan pagi hari ini, yuk kita belajar bareng-bareng. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Jaminannya ada dalam firman Tuhan. Ketika saudara dan saya ini mengejar kebenaran dan kasih, akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Hidup di dalam Tuhan itu
akan merasakan satu ketentraman. Nggak bisa digantikan dengan apapun ketentraman yang dari Tuhan. Karena Yesaya 32 ayat 17 coba ditayangkan. Yesaya 32 ayat 17. Saya diingatkan dengan firman ini. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Biar kebenaran firman Tuhan itu menjaga hidup saudara dan saya. Firman Tuhan itu pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Kita banyak berkomunikasi dengan Tuhan sehingga hidup saudara dan saya dituntun oleh kebenaran firman, dan kebenaran itu yang membuat kita ini punya ketentraman dan ketenangan ya saudara-saudara. Ketenangan dan ketentraman itu tidak bisa dicari di toko. Adanya ketika saudara dan saya punya hubungan dengan Tuhan. Ketika membangun keintiman dengan Tuhan, ini janjinya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya betul, masalah itu dihadapi, tapi kita percaya kita tidak sendiri. Ada Tuhan bersama saudara dan saya. Ada cara Tuhan yang bisa menolong saudara dan saya. Jangan dengan kekuatan manusia kita ya saudara. Banyaklah bergumul, banyaklah berdoa, banyaklah bertanya, banyaklah mempunyai keintiman dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu mengingatkan, memberikan jalan keluar, karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu firman Tuhan katakan begitu. Kita pegang janji firman, kita deklarasikan, Tuhan Engkaulah jalan. Bagaimana jalannya? Engkau yang menentukan. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Itu yang Tuhan sediakan. Semuanya kita perkatakan dengan firman. Janji firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Alkitab bilang begitu ya saudara-saudara. Dan melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Itu kita pakai setiap kebenaran firman untuk membangun saudara dan saya di dalam takut akan Tuhan. Supaya kita ini tidak keluar dari jalan-jalannya Tuhan, tapi kita mengindahkan dan memilih takut akan Tuhan ada dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang terakhir, Mazmur 56 ayat 13. Mazmur 56 ayat 13. Bukan, atas bawahnya lagi kayaknya. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Tuhan yang akan meluputkan kita dari jalan-jalan yang bukan dari Tuhan, yang ujungnya bisa mendatangkan maut, mendatangkan tidak baik dalam hidup saudara dan saya, membuat kita bisa kehilangan Tuhan ya saudara-saudara, membuat kita ini bisa jauh dari Tuhan. Bahkan Tuhan yang menjaga kakiku sehingga tidak tersandung dengan hal-hal yang dunia saat ini bisa berikan. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Kita ini gagah ngadep Tuhan. Yes Tuhan, thank you. Saya ini mengalami kemenangan karena Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup saya. Untuk saya hidup di dalam firman. Untuk saya ini mengindahkan Tuhan. Ada Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ada Tuhan yang kasihnya itu tidak terbatas. Yang selalu baru setiap pagi. Itu membuat saudara dan saya ini mengalami satu kekuatan di dalam roh. Ya saudara-saudara. Untuk kita ini tetap percaya. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Ujungnya akan mengalami kemenangan. Amin. Biar firman Tuhan ini termeterai dalam hidup saudara dan saya. Amsal 21 ayat 21 diingatkan,
selalu. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara hidup dalam takut akan Tuhan. Coba ditayangkan tadi Yesaya tadi. Yang ayat yang ke-17 Yesaya berapa ya tadi ya? Yang ayat yang ke-17 yang agak terakhir tadi. 24 ya? Oh 32 ya. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Di sini dikatakan begini, Yesaya 32 ayat 17. Coba kita belajar untuk memahami ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Sebenarnya ya hidup di dalam kebenaran itu adalah kalau kita takut akan Tuhan. Ya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berani macam-macam. Ya. Saya teringat pada saat Ibu Guatlan tadi cerita, saya teringat akan pembicaraan saya dengan ayah saya. Ya. Ayah saya itu tinggal bersama dengan saya pada saat masih hidup, dan suatu saat malam-malam kita makan bersama ya. Nah pada saat makan bersama tiba-tiba ayah saya tuh ngomong gini, aku tuh kagum sama anakmu, maksudnya sama Sofi, saat itu masih kecil banget Sofinya. Kagum sama anak kamu, katanya gitu. Saya bilang kenapa Pi? Apa yang membuat Papi kagum sama anak itu? Itu anak taat, anak yang takut kepada kamu, katanya gitu. Maksudnya gimana? Gini, suatu saat papanya kan kerja, saya di kantor, dia tinggal sama papa, ya sama papi saya di rumah gitu. Suatu saat dia masuk ke kamar nyangkongnya, lalu dia ngomong, nih sini nih, gitu, kasih permen, gitu ya. Dia bilang nggak mau Kong, nggak mau permen. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang tidak suka permen. Terutama juga Kean tuh, waduh senengnya permen luar biasa. Dia bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Gitu. Kata mama, jangan suka makan permen, nanti giginya rusak. Kata dia gitu. Kata mama, gitu. Nggak usah takut. Mama kamu kan tidak ada. Ya, mama kamu ada di kantor. Gak lihat kalau kamu makan permen ini, gak lihat. Kata Kong tuh, makan aja. Gak mau Kong. Kata mama gak boleh makan permen banyak-banyak. Ya ini kan gak banyak. Gak mau Kong. Nah, terus Kongnya bilang gini, wis kamu gak usah takut. Kalau misalnya nanti sampai ketahuan sama mama kamu tuh takut sama Kong. Kata Kong tuh ya, kamu gak bakal dimarahin gitu. Gak mau Kong. Kata Sofi, tetap gak mau. Dibujuk dia mau. Nah, jadi Engkong tuh ngerasa ini anak kok taat, ini anak itu takut sama mamahnya. Jadi dia bilang sekalipun mamahnya nggak tahu, tapi dia tahu persis dia melanggar akan perintah mamanya. Lalu Engkong ngomong gini, ini anak baik, sekalipun nggak ada kamu, tapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saudara sebenarnya Tuhan kan nggak lihat, ya kan? Bukannya Tuhan nggak ngeliat, kita tahu Tuhan nggak ada di sekitar kita, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan mata Tuhan tuh melihat apa yang kita perbuat. Jadi kalau misalnya kita itu tidak hidup dalam kebenaran, ya, kita tidak takut akan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh tahu bahwa kita itu akibatnya tidak ada damai sejahtera. Begitu kita tidak hidup dalam kebenaran, yaitu tidak taat kepada firman, damai sejahtera kita itu akan hilang. Ya. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup kita itu akan tenang, tentram. Ya. Contoh saja saudara. Kalau kita itu melanggar
lalu lintas, ya. Apa yang kamu lihat? Kamu akan lihat kan, anak polisi enggak ya? Ada polisi enggak ya? Betul enggak? Masih ada rasa ketakutan tuh dalam diri kita. Anak polisi enggak ya? Gitu. Ya. Kayak kemarin saya itu waktu di mana ya sama Edi. Ed, ini nggak boleh Ed, kamu itu belok kiri itu nggak boleh. Langkah polisi, ya, ngomongnya gitu ya. Nah, saudara tahu, karena dia merasakan tidak ada polisi, dia berani melanggar karena merasakan polisi nggak lihat. Nah, tapi sebenarnya di dalam hati kita kan ada perasaan kan. Dalam hati kita itu ada perasaan, duh aku tuh melanggar ya. Sehingga tidak ada ketentraman dalam hati. Jadi firman Tuhan hari ini benar-benar kita harus tahu bahwa sekalipun kita merasakan Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata kita, tapi kalau kita melanggar itu pasti damai sejahtera hilang, tidak ada ketenangan dan tidak ada ketentraman dalam kehidupan kita. Ayo belajar ya. Dimanapun juga, dalam keadaan apapun juga, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada akhir minggu ini. Kami menutup minggu ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan karena kami tahu Engkau adalah penjaga Israel yang tidak pernah tertidur. Dan Engkau melihat kami di dalam kamar, kami di rumah, kami bekerja. Bahkan Tuhan, orang lain tidak tahu pikiran kami, orang lain tidak tahu hati kami. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau tahu sedalam-dalaman pikiran kami dan hati kami. Karena Engkau Bapa yang menyelidiki dalam segala perkara. Karena itu ya Tuhan, ajar kami takut akan Engkau. Karena dimanapun juga Engkau tetap ada. Engkau omnipresent dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami takut akan Engkau. Supaya hidup kami tenang dan sejahtera. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami berdoa dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa sama-sama, menyerahkan semua persoalan dalam hidup kami. Tidak ada satupun kita ini yang tidak punya masalah. Ini waktunya kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami datang bersama-sama dengan semua jemaat yang ada, semua para pendengar yang streaming dimanapun juga berada, yang mempunyai persoalan-persoalan dalam kehidupan masing-masing ya Tuhan. Pergumulannya banyak. Apabila saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat tentang sakit penyakit, Tuhan, Engkau Bapa penyembuh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau sanggup untuk memberikan keringanan, bahkan kesembuhan yang sempurna. Apabila kami saat ini menghadapi suatu masalah pergumulan keuangan Tuhan, mungkin masalah kontrak, masalah hutang piutang yang dikejar-kejar, masalah pembayaran kredit card, masalah kekurangan-kekurangan dalam kehidupan karena kebutuhan Tuhan. Bapa, Engkau Bapa Jehovah Jireh. Engkau datang Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Kami tahu pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, seperti pujian yang kami nyanyikan tadi.
Dan Kau akan menyatakan semua dan semuanya buat kami. Bapa, kalau kami saat ini mengalami masalah dalam keluarga, baik mengenai masalah anak-anak, masalah suami, masalah istri, Tuhan, Engkau Bapa pendamai. Engkau sanggup untuk mendamaikan. Engkau sanggup untuk mempersatukan. Engkau sanggup untuk mengatasi semua masalah. Badai apapun juga, kami tahu Kau sanggup untuk meredakannya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Makasih ya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu keadaan saat ini, gempa bumi mulai melanda di mana-mana. Pergeseran daripada lempengan-lempengan bawah bumi ini mulai bergeser terus Tuhan. Kau tahu tanah longsor, bahkan prediksi tsunami. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, Engkau penguasa langit dan bumi. Sekalipun kami tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh kuasa gelap, tapi di atas kuasa kegelapan masih ada Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas negara dan bangsa kami dan dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa, apapun yang akan dilakukan oleh dunia ini Tuhan, tanpa seizin-Mu tidak akan terjadi. Apabila segala sesuatu yang orang kuasa-kuasa apapun yang ingin mendapatkan sesuatu yang minta izin kepadamu, Tuhan, kami tahu Engkau punya perhitungan dalam segala perkara. Kalau membinasakan akan manusia di bumi ini, terutama untuk bangsa ini Tuhan, kami minta jangan dikabulkan kalau belum waktunya. Kami tahu semua ada waktunya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mau menyerahkan akan semua bencana-bencana alam ini ke dalam kekuasaan yang daripadamu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua stafnya. Hikmat, marifat, kepandaian dan kecerdasan Engkau berikan. Kekuatan dan kesehatan Engkau topang Bapak Presiden kami, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Semua rencana infrastruktur, semua rencana ekspor, semua rencana impor, semua ada dalam perencanaan yang daripadamu. Engkaulah ya Tuhan yang akan mengatur segala sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, karena kami punya Bapa yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Kami butuh daya tahan tubuh ilahi. Kami butuh kekuatan yang daripadamu. Kami butuh topangan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima daya tahan tubuh memasuki akan hidup kami, memasuki tubuh kami, mengusir segala virus yang ada dalam tubuh kami, mengusir semua kelemahan dalam tubuh kami. Karena ada daya tahan tubuh ilahi, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih untuk kasih setiamu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu pengurapan ini Tuhan, kami tidak mau merupakan suatu kebiasaan, tapi hari ini kami mau mengatakan, biar pengurapan ini turun atas hidup kami, atas mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Kau kuasai dengan kuasa yang daripadamu. Pengurapan ini menguasai hidup kami dan mengusir semua yang ketidakbaik dalam hidup kami. Bapak,
berkati tangan kami dengan minyak urapan. Berkati kaki kami ya Tuhan. Biarlah pada hari ini perjalanan kami, apa yang kami kerjakan bersamamu, menghasilkan berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami. Pimpin hidup kami dan keluarga kami untuk tetap takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.